Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, dan dimanapun berada, semoga Allah selalu menjaga kesehatan, memanjangkan umur dalam kebaikan, dan memberikan ketenangan di setiap langkah kita. Di usia yang tidak lagi muda ini, ada banyak hal yang mulai kita rasakan berbeda, terutama tentang hati yang kadang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu yang sedang mendengarkan saat ini. Tentang hari-hari yang dulu penuh kesibukan, kini menjadi lebih tenang, bahkan terkadang terlalu tenang. Tentang rumah yang dulu ramai, kini terasa lebih sepi. Dan di tengah kesunyian itu, ada satu perasaan yang perlahan muncul. Keinginan untuk kembali memiliki teman hidup. No, Bapak dan Ibu, keinginan untuk menikah lagi di usia 50 tahun bukanlah sesuatu yang salah. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Kita ingin ditemani, kita ingin ada yang berbagi cerita, kita ingin ada yang mengerti. Bukan hanya sekadar hadir, tapi benar-benar memahami hati kita. Namun di balik keinginan itu, seringkali ada keraguan yang tidak mudah diungkapkan. Ada pertanyaan dalam hati, apakah ini keputusan yang tepat? Ada kekhawatiran, bagaimana nanti kehidupan setelahnya, dan ada juga rasa takut, apakah saya akan menemukan kebahagiaan, atau justru penyesalan. Ada seorang ibu yang berkata dengan pelan, saya ingin menikah lagi, tapi saya takut salah memilih. Kalimat ini sederhana, tapi sangat dalam. Karena di usia seperti ini, kita tidak lagi bermain-main dengan keputusan. Kita tidak ingin mengulang kesalahan. Kita tidak ingin mengambil langkah yang justru membuat hati semakin lelah. Bapak dan Ibu, menikah di usia 50 tahun bukan hanya tentang cinta, bukan hanya tentang mengisi kesepian, tapi tentang kesiapan hati, kesiapan menerima, dan kesiapan menjalani kehidupan yang mungkin tidak lagi sama seperti dulu. Ada banyak hal yang perlu dipahami, yang seringkali tidak terlihat di awal. Maka dalam video ini, Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama memahami 5 fakta penting sebelum memutuskan untuk menikah lagi di usia 50 tahun. Bukan untuk melarang, tapi untuk membantu kita melihat dengan lebih jernih, agar keputusan yang kita ambil bukan hanya karena perasaan, tapi juga karena kebijaksanaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, fakta pertama yang perlu kita pahami sebelum menikah lagi di usia 50 tahun adalah harapan tidak selalu berjalan seiring dengan kenyataan. Ketika kita merasa kesepian, kita sering membayangkan bahwa pernikahan akan membawa ketenangan. Kita membayangkan ada seseorang yang akan selalu ada, yang akan menemani hari-hari kita, yang akan mengerti tanpa harus banyak dijelaskan. Harapan itu terasa indah dan sangat menenangkan hati. Namun Bapak dan Ibu, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan. Menikah bukan hanya tentang kebersamaan, tapi juga tentang penyesuaian. Tentang menerima kebiasaan orang lain, tentang menghadapi perbedaan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Di usia muda, kita masih punya tenaga dan kesabaran untuk menyesuaikan diri. Kita masih bisa belajar bersama, tumbuh bersama, dan memperbaiki banyak hal. Tapi di usia 50 tahun, kita sudah memiliki kebiasaan, cara berpikir, dan cara hidup yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Ada seorang ayah yang berkata dengan jujur, saya kira menikah lagi akan membuat hidup saya lebih tenang. Tapi ternyata saya harus beradaptasi lagi dari awal. Kalimat ini sangat dalam, karena yang sering tidak kita sadari adalah bahwa setiap hubungan baru tetap membutuhkan usaha. Bapak dan Ibu, pasangan kita nanti juga membawa masa lalunya sendiri. Membawa kebiasaan, pengalaman, bahkan mungkin luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dan semua itu akan menjadi bagian dari kehidupan yang harus kita jalani bersama. Jika kita hanya membawa harapan tanpa kesiapan, maka ketika kenyataan tidak sesuai, kita akan mudah kecewa. Bukan karena pasangan kita salah, tapi karena harapan kita terlalu tinggi tanpa memahami realita. Maka dari sini kita belajar, Bapak dan Ibu, bahwa menikah di usia 50 tahun bukan hanya tentang menemukan seseorang, tapi tentang kesiapan untuk menerima kenyataan apa adanya. Karena ketenangan tidak datang dari harapan yang sempurna, tapi dari hati yang siap menerima. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Fakta kedua yang sering tidak disadari adalah masa lalu tidak benar-benar hilang. Ia akan ikut masuk ke dalam pernikahan yang baru. Di usia 50 tahun kita bukan lagi memulai dari nol, kita sudah memiliki perjalanan panjang, pengalaman hidup, bahkan mungkin luka yang pernah kita rasakan. Semua itu membentuk cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita menjalani hubungan. Ketika kita memutuskan untuk menikah lagi, kita membawa semua itu bersama kita. Kenangan lama, kebiasaan lama, bahkan rasa sakit yang mungkin belum sepenuhnya sembuh. Dan tanpa kita sadari, hal-hal itu bisa mempengaruhi hubungan yang baru. Ada seorang ibu yang berkata dengan pelan, "Saya pikir saya sudah siap, tapi ternyata saya masih membawa luka dari masa lalu." Kalimat ini sangat dalam, Bapak dan Ibu, karena sering kali kita merasa sudah kuat, tapi di dalam hati masih ada bagian yang belum benar-benar pulih. Ke Bapak dan Ibu, pasangan kita pun demikian. Mereka juga memiliki masa lalu. Mereka juga membawa cerita hidup, pengalaman, dan mungkin luka yang tidak terlihat. Dan ketika dua masa lalu bertemu, diperlukan kesabaran yang lebih besar untuk saling memahami. Jika kita tidak menyadari hal ini, kita bisa saling menyakiti tanpa sengaja. Kita bisa membandingkan, kita bisa mengingat. Bahkan kita bisa mengulang pola yang sama tanpa kita sadari. Namun jika kita menyadarinya, kita bisa lebih lembut, lebih sabar, lebih memahami bahwa pasangan kita bukan untuk menggantikan masa lalu, tapi untuk menjalani masa depan bersama. Maka dari sini kita belajar, Bapak dan Ibu, bahwa menikah lagi di usia 50 tahun bukan hanya tentang membuka lembaran baru, tapi juga tentang menyembuhkan lembaran lama. Karena hati yang belum selesai akan sulit menemukan ketenangan yang baru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, fakta ketiga yang sangat penting dan seringkali paling sensitif adalah pernikahan di usia 50 tahun bukan hanya tentang dua orang, tapi tentang dua keluarga yang harus saling menerima. Di usia ini kita tidak lagi sendiri. Kita mungkin sudah memiliki anak, bahkan cucu. Kita sudah memiliki hubungan, ikatan, dan peran yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Dan ketika kita memutuskan untuk menikah lagi, semua itu ikut terlibat secara langsung maupun tidak. Keinginan untuk bahagia adalah hal yang sangat wajar. Namun Bapak dan Ibu, keputusan ini tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri. Anak-anak kita mungkin memiliki perasaan yang berbeda. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang diam, bahkan mungkin tidak setuju. Ada seorang ayah yang berkata dengan pelan, "Saya ingin menikah lagi, tapi saya takut anak-anak saya terluka." Kalimat ini sangat dalam, karena di dalamnya ada dilema antara keinginan pribadi dan perasaan orang-orang yang kita cintai. Bapak dan Ibu, anak-anak mungkin tidak selalu mengungkapkan apa yang mereka rasakan, tapi di dalam hati mereka bisa saja ada kekhawatiran, ada rasa kehilangan, atau bahkan rasa tidak siap menerima perubahan itu. Di sisi lain, pasangan yang kita pilih juga membawa keluarganya sendiri. Mereka memiliki anak, saudara, dan hubungan yang juga tidak sederhana. Dan ketika dua keluarga ini bertemu, tidak selalu langsung bisa menyatu dengan mudah. Disinilah diperlukan kebijaksanaan yang lebih dalam, bukan hanya tentang cinta, tapi tentang cara kita menjaga perasaan banyak orang. Tentang bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita memahami, dan bagaimana kita bersabar dalam prosesnya. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, pernikahan yang seharusnya membawa ketenangan justru bisa membawa konflik yang tidak kita inginkan. Bukan karena niat kita salah, tapi karena kita tidak melihat gambaran yang lebih luas. Maka dari sini kita belajar, Bapak dan Ibu, bahwa menikah di usia 50 tahun bukan hanya keputusan hati, tapi juga keputusan yang melibatkan tanggung jawab emosional terhadap keluarga. Dan kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kita, tapi tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan dengan orang-orang yang kita cintai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, fakta keempat yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah kesiapan finansial dan realita hidup bersama di usia 50 tahun. Di usia ini, kita tidak lagi berada di masa membangun dari awal seperti dulu. Kita sudah melewati banyak fase kehidupan. Ada yang sudah pensiun, ada yang penghasilannya mulai berkurang, dan ada juga yang masih berusaha bertahan dengan kondisi yang tidak selalu stabil. Namun Bapak dan Ibu, ketika kita memutuskan untuk menikah lagi, kehidupan tidak hanya berubah secara emosional, tapi juga secara finansial.
Ada kebutuhan baru, ada tanggung jawab baru, dan ada pembagian peran yang harus dipahami dengan jelas sejak awal. Ada seorang ibu yang berkata dengan jujur, "Saya pikir yang penting ada teman hidup, tapi ternyata urusan keuangan juga tidak sederhana." Kalimat ini sangat dalam, karena seringkali kita fokus pada perasaan, tapi melupakan realita yang akan kita jalani setiap hari. Bapak dan Ibu, uang bukan segalanya, tapi dalam kehidupan sehari-hari, ia menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Perbedaan cara mengatur keuangan, perbedaan kebiasaan hidup, bahkan perbedaan prioritas, bisa menjadi sumber masalah jika tidak dibicarakan dengan baik. Di usia muda mungkin kita masih bisa mengejar, masih bisa memperbaiki keadaan, tapi di usia 50 tahun, kita perlu lebih berhati-hati. Karena ruang untuk memperbaiki tidak selalu seluas dulu. Kesalahan kecil bisa terasa lebih berat dampaknya. Selain itu, ada juga hal yang sering tidak dibahas, seperti tanggung jawab terhadap anak masing-masing, kebutuhan pribadi, hingga masa depan yang ingin dijalani. Semua ini perlu dibicarakan dengan jujur, tanpa ada yang disembunyikan. Maka dari sini kita belajar, Bapak dan Ibu, bahwa menikah di usia 50 tahun bukan hanya tentang kesiapan hati, tapi juga kesiapan menghadapi realita kehidupan bersama. Karena ketenangan dalam pernikahan tidak hanya datang dari cinta, tapi juga dari kejelasan dan saling pengertian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, fakta kelima dan yang paling penting untuk kita renungkan adalah tujuan menikah di usia 50 tahun sudah tidak sama seperti saat kita masih muda. Di masa muda, pernikahan sering kali dipenuhi dengan harapan besar tentang kebahagiaan, tentang membangun masa depan, tentang mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan bersama. Kita memiliki energi, semangat, dan waktu untuk melalui semua itu. Namun di usia senja, semuanya berubah. Kita tidak lagi mengejar banyak hal. Kita tidak lagi ingin membuktikan sesuatu kepada dunia. Yang kita cari bukan lagi sekadar kebahagiaan, tapi ketenangan. Hati yang lebih damai, hidup yang lebih sederhana, dan hubungan yang tidak membuat kita lelah. Bapak dan Ibu, di titik ini kita perlu jujur kepada diri sendiri. Apakah keinginan untuk menikah lagi benar-benar karena ingin menjalani hidup yang lebih tenang, atau hanya karena merasa sepi? Apakah kita siap menerima pasangan apa adanya, atau masih membawa harapan yang terlalu tinggi? Ada seorang ayah yang berkata dengan pelan, "Saya tidak butuh yang sempurna. Saya hanya ingin hidup yang lebih tenang." Kalimat ini sangat dalam, karena di usia seperti ini, yang kita butuhkan bukan lagi hubungan yang penuh gejolak, tapi hubungan yang saling menenangkan. Namun Bapak dan Ibu, ketenangan itu tidak datang hanya karena kita menikah. Ia datang dari kesiapan hati, dari kemampuan kita untuk menerima, untuk mengalah, untuk memahami, dan untuk tidak memaksakan segala sesuatu harus sesuai dengan keinginan kita. Jika kita menikah hanya untuk menghilangkan sepi, maka kita bisa saja kecewa, karena kesepian tidak selalu hilang hanya dengan kehadiran seseorang. Tapi jika kita menikah dengan niat untuk saling menenangkan, saling menjaga, dan saling mendekatkan diri kepada Allah, maka disitulah ketenangan itu bisa tumbuh. Bapak dan Ibu, pernikahan di usia 50 tahun bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang paling siap untuk berjalan bersama dalam ketenangan. Tentang dua hati yang sama-sama ingin hidup lebih damai, bukan lebih rumit. Dan yang paling penting, pernikahan di usia ini seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Allah, lebih banyak bersyukur, lebih banyak sabar, dan lebih banyak memahami bahwa hidup ini tidak lagi panjang, sehingga setiap langkah harus dijalani dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Maka dari sini kita belajar, Bapak dan Ibu, bahwa menikah di usia senja bukan tentang mencari kebahagiaan yang berlebihan, tapi tentang menemukan ketenangan yang sederhana, dan ketenangan itu hanya akan hadir jika hati kita sudah siap, bukan hanya untuk menerima orang lain, tapi juga untuk menerima kehidupan itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita memahami semua fakta ini, mungkin hati kita dipenuhi banyak perasaan. Ada yang merasa semakin yakin, ada juga yang mulai ragu. Bahkan mungkin ada yang diam-diam bertanya dalam hati, apakah saya masih sebaiknya melanjutkan niat ini? Perasaan seperti ini sangat wajar, karena keputusan ini bukan keputusan kecil,
tapi keputusan yang akan mempengaruhi sisa perjalanan hidup kita. Bapak dan Ibu, penting untuk kita pahami dengan lembut bahwa menikah lagi di usia 50 tahun bukanlah sesuatu yang salah. Itu adalah kebutuhan manusia. Untuk ditemani, untuk didengar, dan untuk menjalani hari dengan lebih hangat. Namun di usia ini, kita tidak lagi bisa hanya mengikuti perasaan sesaat. Kita perlu melihat lebih dalam. Apakah hati kita benar-benar siap? Kita sudah membawa banyak hal dalam hidup ini. Pengalaman, kebiasaan, tanggung jawab. Bahkan mungkin luka yang belum sepenuhnya hilang. Maka ketika kita ingin membuka lembaran baru, kita juga perlu memastikan bahwa kita tidak membawa beban yang sama ke dalam hubungan yang baru. Ada seorang ibu yang berkata dengan tenang, "Saya ingin menikah, tapi saya ingin memastikan saya tidak mengulang kesalahan yang sama." Kalimat ini sederhana, tapi penuh makna. Karena di dalamnya ada kesadaran bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari keputusan, tapi dari kesiapan menjalani keputusan itu. Bapak dan Ibu, yang perlu kita jaga bukan hanya niat untuk menikah, tapi bagaimana kehidupan setelahnya. Apakah kita siap menerima pasangan apa adanya? Apakah kita siap mengalah dalam hal-hal kecil? Apakah kita siap menjalani hari dengan kesederhanaan, tanpa banyak tuntutan? Jika kita menikah hanya karena takut sepi, kita bisa saja kecewa, tapi jika kita menikah karena siap untuk saling menenangkan, maka disitulah hubungan bisa terasa lebih damai. Dan jika kita memilih untuk tidak menikah, itu pun bukan berarti kita kalah, tapi mungkin kita sedang menjaga ketenangan yang sudah ada. Maka Bapak dan Ibu, jangan terburu-buru, tenangkan hati, mintalah petunjuk kepada Allah. Dengarkan suara hati kita yang paling jujur, karena keputusan terbaik bukan yang paling cepat, tapi yang paling membuat hati kita tenang saat menjalaninya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah semua yang kita renungkan bersama, ada satu hal yang sangat penting untuk kita sadari, bahwa dalam setiap keputusan besar dalam hidup, termasuk menikah di usia 50 tahun, hati kita membutuhkan arah yang lebih tinggi, yaitu petunjuk dari Allah. Dalam hidup ini tidak semua hal bisa kita ukur dengan logika. Tidak semua keputusan bisa kita pastikan dengan perhitungan. Ada saat di mana kita merasa bingung, ragu, bahkan takut mengambil langkah. Dan disitulah iman kita berperan. Bapak dan Ibu, ketika kita terlalu mengikuti perasaan, kita bisa terburu-buru. Ketika kita terlalu mengikuti logika, kita bisa terlalu kaku. Tapi ketika kita melibatkan Allah, kita akan menemukan keseimbangan. Kita belajar untuk tenang, untuk tidak tergesa-gesa, dan untuk percaya bahwa Allah akan menunjukkan jalan terbaik. Ada seorang ayah yang berkata dengan penuh keyakinan, "Saya tidak ingin hanya memilih dengan hati saya ingin memilih dengan petunjuk dari Allah." Kalimat ini sangat dalam, karena di dalamnya ada kesadaran bahwa manusia bisa salah, tapi Allah tidak pernah salah dalam menentukan yang terbaik untuk hamba-Nya. Bapak dan Ibu, mendekat kepada Allah bukan hanya ketika kita sudah mengambil keputusan, tapi sebelum itu, saat kita masih mempertimbangkan, saat kita masih ragu, saat kita masih belum tahu harus melangkah kemana. Disitulah kita perlu berdoa, memohon petunjuk, dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Ketika hati kita benar-benar bersandar kepada Allah, perlahan kita akan merasakan ketenangan yang berbeda. Bukan berarti semua menjadi mudah, tapi hati kita menjadi lebih yakin. Kita tidak lagi terlalu takut salah, karena kita tahu kita sudah melibatkan Allah dalam setiap langkah. Dan yang paling menenangkan, Bapak dan Ibu, jika keputusan kita membawa kita lebih dekat kepada Allah, lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih tenang, maka disitulah tanda bahwa kita berada di jalan yang baik. Tapi jika justru membuat hati kita gelisah, penuh tekanan, dan jauh dari ketenangan, maka mungkin kita perlu kembali merenung. Maka sebelum mengambil keputusan, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Perbaiki salat kita, perbanyak doa kita, bersihkan hati kita dari rasa terburu-buru, karena keputusan yang diambil dengan hati yang dekat kepada Allah akan membawa kita pada kehidupan yang lebih tenang dan penuh keberkahan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita melalui semua renungan ini, kita sampai pada satu pemahaman yang sangat sederhana, namun sangat dalam,
bahwa tidak semua keinginan harus diwujudkan jika hati kita belum benar-benar siap menjalaninya. Dalam hidup ini, kita sering merasa harus mengambil keputusan. Seolah-olah jika tidak melangkah, kita akan tertinggal. Seolah-olah jika tidak segera memilih, kita akan kehilangan kesempatan. Padahal Bapak dan Ibu, tidak semua kesempatan harus diambil jika itu tidak membawa ketenangan. Keinginan untuk menikah lagi di usia 50 tahun adalah hal yang sangat manusiawi. Itu bukan sesuatu yang salah, tapi yang perlu kita jaga adalah jangan sampai keinginan itu membuat kita terburu-buru dan akhirnya membawa kita pada kehidupan yang lebih berat. Ada seorang ibu yang berkata dengan lembut, "Saya akhirnya memilih untuk menunda karena saya ingin memastikan hati saya benar-benar tenang." Kalimat ini sederhana, tapi penuh kebijaksanaan, karena di dalamnya ada keberanian untuk tidak mengikuti dorongan sesaat dan memilih ketenangan jangka panjang. Kwafei dan Nebon, hidup di usia senja bukan lagi tentang mengejar banyak hal. Kita tidak lagi ingin membuktikan sesuatu kepada dunia. Kita hanya ingin menjalani hari dengan hati yang damai, dengan pikiran yang ringan, dan dengan langkah yang tidak terburu-buru. Jika kita menikah, pastikan itu membawa kita lebih dekat kepada ketenangan. Bukan justru membawa kegelisahan baru, bukan menambah beban yang tidak perlu, tapi benar-benar menjadi tempat untuk saling menenangkan, saling memahami, dan saling menjaga. Jika kita tidak menikah, itu pun bukan kekurangan, bukan kegagalan. Tapi mungkin itu adalah jalan yang Allah pilihkan agar kita bisa menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana dan lebih tenang. Bapak dan Ibu, tidak ada keputusan yang benar untuk semua orang. Setiap kita memiliki jalan masing-masing. Yang terpenting adalah apakah jalan itu membuat hati kita lebih dekat kepada Allah, lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih tenang dalam menjalani hari. Maka jangan terburu-buru, jangan merasa harus segera memutuskan. Berikan waktu untuk hati kita benar-benar memahami apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Karena pada akhirnya Bapak dan Ibu, hidup yang baik bukan tentang keputusan yang terlihat indah di awal, tapi tentang ketenangan yang kita rasakan saat menjalaninya setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita telah berjalan bersama hingga di penghujung renungan ini. Dari awal kita membuka perasaan yang mungkin selama ini hanya kita simpan sendiri. Tentang kesepian, tentang keinginan untuk ditemani, hingga tentang keraguan dalam mengambil keputusan besar di usia yang tidak lagi muda. Semua step ini kata kebagian dari perjalanan hati, yang tidak selalu terlihat tapi sangat terasa. Kita telah memahami bahwa menikah di usia 50 tahun bukanlah hal yang salah. Ia adalah kebutuhan hati. Keinginan untuk berbagi hidup, dasarkannya untuk menjalani hari dengan lebih hangat. Namun kita juga belajar bahwa di balik keinginan itu, ada banyak hal yang perlu kita pahami dengan lebih dalam. Tentang realita yang tidak selalu sama dengan harapan, tentang masa lalu yang masih kita bawa, dan tentang keluarga yang ikut terlibat, hingga tentang kesiapan menjalani kehidupan yang tidak lagi sederhana. Bapak dan Ibu, mungkin di antara kita ada yang semakin yakin untuk melangkah, ada yang memilih untuk menunda. Dan ada juga yang memutuskan untuk tetap sendiri. Apapun pilihan itu, tidak ada yang salah selama kita menjalaninya dengan hati yang tenang dan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, hidup di usia senja ini bukan lagi tentang keputusan mana yang terlihat paling baik di mata orang lain, tapi tentang keputusan mana yang paling menenangkan hati kita saat menjalaninya setiap hari. Apakah kita bisa bangun pagi tanpa beban yang berat di dada? Apakah kita bisa menjalani hari tanpa kegelisahan yang berlebihan? Dan apakah kita bisa menutup hari dengan rasa syukur yang tulus? Menikah bukan jaminan kebahagiaan, dan tidak menikah bukan berarti kesepian selamanya. Ketenangan itu tidak datang dari status, tapi dari hati yang mampu menerima, hati yang mampu bersyukur, dan hati yang dekat dengan Allah dalam setiap keadaan. Maka Bapak dan Ibu, apapun jalan yang kita pilih, pastikan itu membawa kita lebih dekat kepada Allah. Lebih sabar dalam menghadapi hidup, lebih ikhlas dalam menerima keadaan, dan lebih tenang dalam menjalani setiap langkah yang masih diberikan kepada kita. Terima kasih Bapak dan Ibu, sudah menemani sampai akhir dengan hati yang terbuka. Jika video ini terasa dekat dan menyentuh, mari kita berjalan bersama di perjalanan usia ini. Silakan subscribe agar kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menemani dalam kebaikan. Semoga Allah menenangkan hati kita, memberikan keputusan terbaik untuk hidup kita, dan membimbing setiap langkah.
kita hingga kita kembali kepadanya dalam keadaan hati yang damai. Amin ya Rabbal Alamin.